Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bahas bab 4, yaitu hukum dasar kimia di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 4 ini, peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan ciri-ciri reaksi kimia. 2. Mendeskripsikan jenis-jenis reaksi kimia. 3. Mendeskripsikan cara bagaimana menuliskan persamaan reaksi kimia yang setara. Yang keempat, menganalisis konsep dan hitungan 4 hukum dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, dan hukum Gay-Lussac. Yang kelima, menerapkan hukum dasar kimia untuk menyelesaikan kasus dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan pertama, kita bahas ciri-ciri reaksi kimia. Untuk aktivitas pertama, yaitu peserta didik bisa melihat gambar 4.1. Kegiatannya adalah literasi tentang tanah rawa yang disulap menjadi hamparan padi. Simak literasi berikut. Indonesia kaya akan hamparan sawah yang terlihat hijau meneduhkan mata. Sawah ditanami padi sebagai salah satu upaya ketahanan pangan nasional dan dunia. Nah, salah satu lahan yang dijadikan sawah itu ternyata merupakan daerah rawa pasang surut. Percayakah kalian? Salah satu media massa menyebutkan bahwa pada tahun 2018, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Jejangkit, Desa Jejangkit Muara, mengubah lahan rawa pasang surut menjadi lahan padi. Lahan rawa ini sudah 15 tahun dibiarkan terlantar. Semak belukar menutupi tanah becek, lembab, warna air kecoklatan, dan keasaman tanah mencapai pH 2-3. Langkah yang dilakukan agar lahan rawa menjadi produktif adalah menebas semak-semaknya, meratakan tanahnya dengan traktor, membuat tanggul, saluran, dan pintu air, lalu menetralkan keasaman tanah dengan kapur dolomit. Rumus kimia kapur dolomit yaitu MgCO3 CaCO3. Petani yang tadinya tidak berminat menanam padi akhirnya bersemangat untuk menjadikan lahan barunya itu menjadi produktif. Keunikan panen padi di lahan bekas sawah atau rawa itu umumnya berlangsung pada musim kemarau, sehingga menjadi ketahanan pangan justru di masa paceklik. Ketahanan pangan adalah salah satu agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development Goals PBB hingga tahun 2030, yaitu agenda nomor 2. Berdasarkan artikel tersebut, mengapa tanah rawa yang sangat asam akhirnya bisa ditanami padi? Adakah reaksi kimia yang terjadi? Reaksi kimia apakah itu? Berapa banyak kapur dolomit yang dapat ditambahkan? Bagaimana cara menghitungnya? Pertanyaan apa lagi yang ingin kalian ajukan terkait artikel ini? Baik, untuk kegiatan 4.1 yang tadi sudah kita baca artikelnya, maka lanjutannya adalah kita belajar bagaimana mengetahui ciri-ciri, jenis, dan cara menuliskan reaksi kimia. Halo pelajar Pancasila, pada bab 3 kalian telah mengenal reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait pelestarian lingkungan serta cara bagaimana menulis persamaan reaksinya. Ayo kita mengingat kembali cara menulis persamaan reaksi kimia. Fosfor atau senyawa fosfor P4
yang bentuknya padat dan gas oksigen O2 dapat bereaksi secara spontan yang menghasilkan gas difosfor pentaoksida atau P2O5 disertai cahaya yang sangat terang. Bagaimana menuliskan reaksi yang terjadi dengan cara yang benar? Ayo tulis jawaban lalu diskusikan di kelas. Reaksi kimia menjadi bagian dalam kehidupan. Bagaimana kita mengetahui bahwa telah terjadi reaksi kimia? Apa dan bagaimana ciri terjadinya reaksi kimia? Kemudian diskusikan dalam kelompok, lalu prediksilah ciri terjadinya reaksi kimia menurut pendapat kalian. Dari semua jawaban yang telah kalian tulis, ayo kembangkan keingintahuan kalian dengan melakukan aktivitas 4.1 berikut. Pada tabel aktivitas 4.1, kita akan melihat atau melakukan ciri-ciri reaksi kimia. Adapun kegiatan ini dengan menggunakan keterampilan yang berpikir ilmiah seperti mengobservasi, membandingkan, mengorganisasi, menyimpulkan. Kemudian nilai sikap yang harus kalian perhatikan adalah sikap kritis, kreatif, gotong royong, mandiri, dan jujur. Baik, kita lihat aktivitasnya. Yang pertama, dari ciri-ciri reaksi kimia ini, aktivitas yang pertama adalah lakukan pendataan terkait kegiatan atau kejadian yang pernah diamati atau berita yang pernah dibaca atau yang pernah dilihat pada setiap topik reaksi kimia berikut. Bandingkan fakta dan apa yang tertulis dari sumber informasi. Kemudian kalian tulislah pada kolom yang tersedia. Lalu berilah kesimpulan tentang ciri-ciri reaksi kimia yang kalian peroleh. Yang pertama, kegiatan pertama adalah reaksi pembakaran, yaitu kegiatan yang pernah dilakukan atau kejadian atau berita yang pernah kalian amati terkait reaksi ini. Diisi di bagian kolom yang tersedia dan apakah hasil pengamatannya, yaitu reaksi kimianya ditulis di bagian hasil pengamatan. Yang kedua adalah reaksi perkaratan. Sama, kegiatan apa yang pernah dilakukan atau kejadian atau berita yang pernah diamati terkait reaksi ini. Tulis hasil pengamatan kalian. Yang ketiga, reaksi fermentasi juga sama kegiatannya. Yang keempat adalah reaksi pengendapan. Kegiatan yang pernah dilakukan oleh kalian atau kejadian apa yang kalian amati, berita apa yang pernah diamati dan sebagainya. Tulis juga hasil pengamatannya. Yang kelima, reaksi pembusukan. Juga kegiatannya sama dengan 4 kegiatan yang lain. Yang keenam, kesimpulan apa yang kalian dapati setelah berdiskusi kelompok tentang 5 kegiatan yang tadi. Lalu tuliskan kesimpulannya di kolom yang telah disiapkan. Setelah melakukan aktivitas 4.1 itu, maka kalian dapat mencocokkan jawaban kalian dengan keterangan pada infografis gambar 4.2 di bawah ini. Infografis ini memuat salah satu contoh dari setiap ciri, jenis, dan persamaan reaksi kimianya. Apa dan bagaimana contoh, ciri, jenis, dan persamaan reaksi kimia?
Mari kita lihat yang pertama, adanya perubahan panas dan cahaya yang merupakan reaksi pembakaran. Pernahkah kalian bermain kembang api? Kembang api terbuat dari molekul fosfor yang rumusnya P4. Sifat fosfor atau P4 itu sangat reaktif, sehingga saat bertemu dengan gas oksigen langsung bereaksi menghasilkan panas dan cahaya yang terang. Sini ditulis persamaan umum reaksi kimia yang setara. Senyawa P4 bentuknya padat, solid, direaksikan dengan 5O2 gas menghasilkan 2P2O5 gas. Yang berikutnya adalah kejadian perubahan warna pada reaksi perkaratan atau korosi. Apa yang terjadi saat besi yang terus-menerus terkena air dan udara yang mengandung gas oksigen? Maka akan timbul lapisan tipis berwarna kemerahan, yaitu Fe2O3XH2O pada permukaan besi. Nah, inilah reaksi perkaratan atau korosi. Lalu persamaan umum reaksi kimia yang setaranya adalah 4Fe solid ditambah 3O2 gas ditambah 2XH2O liquid menghasilkan 2Fe2O3 XH2O dalam bentuk solid. Yang berikutnya adalah reaksi yang menghasilkan pembentukan gas, yaitu pada reaksi fermentasi anaerob. Apa yang terjadi jika kalian mencampur sisa-sisa kulit buah dalam air cucian beras, lalu diberi sedikit gula pasir atau gula merah, lalu disimpan dalam wadah yang tertutup rapat atau kedap udara selama beberapa hari, maka reaksi kimia yang terjadi akan ditandai dengan timbulnya gelembung gas, yaitu gas CO2, karbon dioksida, di dalam botol. Kemudian persamaan umum reaksi kimia yang setara adalah C6H12O6 liquid, yaitu glukosa, terurai menjadi 2C2H5OH liquid, etanol, dan 2CO2 gas karbon dioksida. Kemudian reaksi yang menghasilkan pembentukan endapan. Ya, reaksinya adalah jika kapur sirih direndam dalam air, kemudian air hasil rendamannya itu direaksikan lagi dengan serbuk soda kue, maka akan membentuk endapan berwarna putih, yaitu menunjukkan adanya kalsium karbonat CaCO3. Persamaan umum reaksi kimia yang setaranya adalah larutan CaOH2 ditambah NaHCO3 menghasilkan CaCO3 solid dan NaOH larutan serta H2O liquid. Yang terakhir adalah reaksi yang menghasilkan pembentukan gas. Contohnya adalah reaksi pembusukan. Reaksi pembusukan sampah organik atau tanaman dan hewan oleh bakteri Desulfovibria atau Desulfuromonas menghasilkan gas berbau seperti busuk telur busuk, yaitu H2S. Persamaan umum reaksi kimia setaranya adalah 2CH2O gas ditambah 2H+ akis ditambah ion SO4 2- akis menghasilkan gas H2S ditambah 2CO2 gas dan 2H2O liquid. Ciri-ciri reaksi kimia merupakan perubahan kimia yang menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat aslinya.
Keempat ciri reaksi kimia itu adalah reaksi perubahan energi panas atau cahaya, perubahan warna, pembentukan endapan, dan pembentukan gas. Mari kita bahas satu persatu ciri-ciri reaksi kimianya. Yang pertama adalah perubahan energi panas dan cahaya. Salah satu contohnya adalah reaksi pembakaran. Pengertian reaksi pembakaran yaitu reaksi antara bahan kimia dengan gas oksigen. Contoh reaksi pembakaran misalnya pembakaran senyawa fosfor P4 sebagai bahan pembuat kembang api. Sifat senyawa fosfor sangat reaktif sehingga ketika bertemu dengan gas oksigen, O2 langsung bereaksi menghasilkan panas dan cahaya yang terang. Mari kita lihat persamaan reaksi pembakaran fosfor. P4 solid ditambah 5O2 gas menghasilkan 2P2O5 gas di fosfor pentaoksida. Persamaan reaksi kimia pembakaran senyawa fosfor tersebut belumlah setara karena jumlah atom-atom sejenis di sebelah kiri maupun di sebelah kanan tanda panah tidak sama. Atom P di kiri tanda panah berjumlah 4, sedangkan di sebelah kanan berjumlah 2. Atom O di sebelah kiri tanda panah ada 2, sedangkan di sebelah kanan ada 5. Tidak sama bukan? Mari kita menuliskan persamaan reaksi setaranya. Pastikan jumlah atom-atom sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Untuk itu kita dapat memberikan koefisien reaksi, yaitu angka atau bilangan yang terletak di depan setiap zat. Yang boleh kita ubah adalah koefisien reaksi, namun rumus molekulnya tidak boleh berubah. Manakah koefisien reaksi? Perhatikanlah persamaan reaksi berikut. Jadi P4 koefisiennya 1, O2 koefisiennya 5, P2O5 koefisiennya 2. Setelah menambahkan koefisien reaksi, maka jumlah atom P baik di ruas kiri maupun ruas kanan ada 4, sedangkan jumlah atom O sebanyak 10. Inilah yang disebut persamaan reaksi kimia setara yang sudah pernah kita bahas pada bab 3 sebelumnya. Ciri kedua adalah perubahan warna. Keadaan ini dijumpai misalnya pada reaksi perkaratan atau korosi, pada benda yang terbuat dari besi. Sama ketentuannya dalam menulis persamaan reaksi kimia setara. Maka persamaan reaksi perkaratan pada besi adalah karena besi Fe bereaksi dengan gas oksigen O2 dan air H2O yang menghasilkan lapisan karat yang tipis dan berwarna kemerahan, yaitu rumusnya Fe2O3X H2O. Maka persamaan reaksi kimianya yang setara adalah sebagai berikut. 4 Fe solid ditambah 3O2 gas ditambah 2X H2O liquid menghasilkan 2 Fe2O3 X H2O solid. Melihat persamaan reaksi tersebut, tentu kalian sudah memahami yang manakah koefisien reaksi. Salah satu koefisien reaksi ditulis dengan huruf X di depan molekul H2O. Maka huruf X itu merupakan koefisien reaksi berupa angka yang besarnya sesuai dengan masing-masing rumus kimia senyawa karat. Pembakaran tersebut yang berikutnya adalah pembentukan endapan sebagai ciri ketiga. Contohnya adalah endapan berwarna putih CaCO3 yang ditemui pada reaksi air kapur CaOH2 yang ditambahkan soda kue.
NaHCO3 ke dalamnya. Maka persamaan reaksi kimia lengkapnya adalah sebagai berikut. CaOH2 akis ditambah NaHCO3 solid menjadi CaCO3 solid dan NaOH akis dan H2O liquid. Koefisien reaksi kimia pada setiap zat itu dalam persamaan reaksi adalah 1, bukan? Nah, angka 1 umumnya tidak perlu ditulis. Ciri reaksi keempat adalah timbulnya gas. Contoh reaksi kimianya yang menghasilkan gas antara lain gas CO2, karbon dioksida, yang dijumpai saat melakukan fermentasi anaerob. Reaksi seperti ini dijumpai pada pembuatan pupuk organik cair. Adapun persamaan reaksi kimia setaranya yaitu C6H12O6 liquid terurai menjadi 2C2H5OH liquid dan 2CO2 gas. Adapun reaksi pembusukan sampah organik itu dari sisa tanaman dan hewan oleh bakteri Desulfovibrio atau Desulforomonas yang dilepaskan gas hidrogen sulfida atau H2S. Maka persamaan reaksi kimia yang setaranya adalah sebagai berikut. 2CH2O gas ditambah 2H plus akis ditambah SO42- akis menjadi H2S gas ditambah 2CO2 gas ditambah 2H2O gas. Setelah memahami cara bagaimana menulis persamaan reaksi kimia yang setara, sekarang kita akan mengenal arti koefisien reaksi terhadap satuan jumlah zat. Sampai jumpa di pertemuan kedua, yaitu membicarakan tentang hukum dasar kimia, yaitu hukum Avogadro.